Halo semuanya, balik lagi sama saya Mancek dalam edisi belajar bahasa Inggris. Kali ini saya bakal melanjutkan video materi saya yang mengenai part of speech. Kali ini udah masuk bagian ketiga. Bagian ketiga ini membahas tentang jenis ketiga ataupun bagian ketiga dari part of speech, yaitu verb ataupun kata kerja. Nah, seperti yang sudah saya jelasin di awal, kalau part of speech itu terdiri dari 8 jenis. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bagian yang ketiga, yaitu kata kerja ataupun verb. Nah, untuk bagian kali ini, kita bakal membahas mengenai pengertian dan penggunaan verb, kemudian membedakan antara regular dan irregular verb, kemudian yang ketiga menjelaskan apa sih yang dimaksudkan dengan linking verb, kata-katanya termasuk apa aja, dan bagaimana penggunaannya. Kemudian yang keempat, kita akan membahas dan mengupas tuntas mengenai causative verb. Jadi ada 5 jenis causative verb. Seperti apa penggunaan nantinya kita akan tahu di pembahasan. Jadi langsung aja ke pembahasan kita yang pertama mengenai pengertian dari verb ataupun kata kerja ini. Nah, verb itu sendiri merupakan part of speech yang digunakan untuk menunjukkan tindakan, kegiatan ataupun pekerjaan yang dilakukan oleh subjek ataupun orang yang melakukan sesuatu di dalam kalimat. Jadi dia itu menunjukkan peristiwa ataupun keadaan. Nah, contoh kata kerja dalam bahasa Indonesia yaitu kayak makan, minum, bekerja, berlari, dan lain-lain. Biasanya kata kerja dalam bahasa Indonesia itu bisa ditambahi imbuhan me di depannya. Kayak makan jadi memakan, minum jadi meminum. Nah, kayak gitu. Pasti kalian udah tahu dong. Nah, contoh kalimatnya nih kayak gini nih. Saya makan kue buatan ibu. Kata makan di sini menunjukkan kalau saya itu melakukan pekerjaan dan mengenai kue. Nah, di sini makan di sini itu berfungsi sebagai kata kerja. Sama halnya dengan kalimat yang kedua, dia berlari dengan sangat kencang. Kata berlari itu merupakan kata kerjanya. Kemudian contohnya dalam bahasa Inggris seperti eat, drink, work, run, study, dan lain-lain. Contohnya dalam kalimat seperti I eat your cake. Sama halnya ada subjeknya I, eat itu predikat atau kata kerja, your cake itu adalah yang dikenai ataupun objeknya. Kemudian contoh kalimat yang kedua adalah I study very hard for the exam. Saya belajar sangat keras untuk ujian. Saya sebagai subjek, kemudian study kata kerjanya. Jadi yang melakukan di sini adalah I, kemudian very hard for the exam itu merupakan kata keterangannya. Nah, sekarang kita udah menyelesaikan materi pertama. Sekarang kita akan masuk ke materi pembahasan yang kedua, yaitu membedakan antara regular dan irregular verb. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa kata kerja itu sebenarnya bentuknya ada 3 kan. Nah, kalau biasanya kalian buka kamus, di tengahnya itu biasanya ada jenis-jenis kata kerja dalam bentuk verb 1 atau base formnya. Kemudian ada bentuk verb 2-nya atau bentuk pastnya. Kemudian ada bentuk ketiganya ataupun bentuk participle-nya. Nah, disinilah kita membedakan antara regular dan irregular verb itu seperti apa. Nah, untuk regular verbnya sendiri adalah kata kerja ataupun verb yang diubah menjadi verb 2 atau bentuk past, dan verb 3 atau bentuk participle-nya itu hanya dengan menambahkan imbuhan ed di belakangnya. Kalian bisa lihat nih di tabel yang ini nih. Dari kata verb yang merupakan bentuk present-nya, bentuk verb satunya, kita tambahkan ed. Dia menjadi bentuk kedua atau bentuk past-nya, dan dia juga merupakan bentuk ketiganya, sama halnya dengan walk dan clean. Sedangkan untuk irregular verb sendiri, di mana bentuk verb 2 atau past dan bentuk participle-nya atau verb 3-nya itu sama sekali berbeda satu sama lain. Jadi bisa juga sama dengan base form-nya ataupun bentuk present-nya. Coba kalian lihat contoh yang pertama, read. Read itu merupakan bentuk present, tapi bentuk past dan bentuk participle-nya itu sama. Jadi tidak ada perubahan. Sedangkan untuk forget, bentuk verb 2-nya atau bentuk past-nya itu forgot.
dan bentuk ketiganya adalah forgotten. Jadi dia berbeda antara verb 1, verb 2, dan verb 3-nya. Sedangkan untuk meet, verb 2 dan verb 3-nya sama, tetapi berbeda dari verb 1-nya sendiri. Jadi untuk irregular verb itu adalah kata kerja yang bentuk pertama, kedua, dan ketiganya itu ada yang sama, ada yang berbeda antara verb 1, verb 2, dan verb 3, ada yang sama semuanya, ada yang berbeda antara verb 1 dan verb 2 dan 3. Nah, contohnya, biasanya kalau verb 1 kalian pasti udah tahu. Pasti itu dipakai dalam bentuk present atau kalimat present atau simple present atau simple future ataupun simple past future. Sedangkan untuk verb 2 biasanya dipakai dalam tenses past. Sedangkan untuk verb 3 sendiri itu pasti dipakai dalam kalimat yang bertensiskan perfect. Dan biasanya semua kalimat pasif itu juga menggunakan verb 3. Sekarang kita udah membahas mengenai regular dan irregular verb. Sekarang kita masuk ke pembahasan kita yang ketiga, yaitu mengenai linking verb. Apa sih yang dimaksud dengan linking verb itu? Jadi linking verb itu adalah kata kerja yang menghubungkan subjek dengan informasi ataupun deskripsi tentang subjek tersebut. Jadi berbeda biasanya kalau misalnya di kalimat pada umumnya ya. Di kalimat pada umumnya untuk kata kerja yang biasa kayak gini. She eats banana. Dia makan pisang. Nah, kata kerjanya di sini langsung mengenai objeknya. Beda halnya dengan linking verb. Dia tidak mengenai objeknya, tetapi menghubungkannya dengan informasi yang merupakan deskripsi tentang subjeknya. Jadi untuk linking verb, dia adalah kata kerja yang menghubungkan subjek itu dengan informasi ataupun deskripsi tentang subjek tersebut yang berada di belakang kata kerjanya itu atau berada di belakang linking verbnya. Berbeda halnya dengan kalimat pada umumnya, di mana kata kerjanya itu langsung mengenai objeknya. Nah, di sini saya mau jelasin sedikit dulu tentang adjektif dan juga adverb. Kalian tahu kalau misalnya ada kata benda, dia pasti selalu berpasangan dengan kata sifat. Jadi di sini posisi adjektif atau kata sifat itu dia itu merupakan penjelas dari kata benda. Sedangkan untuk adverb sendiri, dia itu merupakan penjelas dari verb atau kata kerja. Tetapi khusus untuk linking verb yang kita bakal bahas di sini ini, linking verb itu setelahnya itu harus diikuti oleh kata sifat ataupun adjektif. Jadi dia itu bertentangan dengan hukum ini, di mana aja adjektif itu kan pasti menjelaskan kata benda. Jadi untuk linking verb, setelah kata linking verb, dia harus diikuti oleh kata sifat. Nah, linking verb sendiri itu ada 3. Jadi kalian bisa hafalin aja langsung kata-katanya, karena ini emang kata-katanya cuman ada ini aja, dimana verb of sensation-nya itu ada feel, look, smell, sound, taste. Kemudian ada verb of being, ada act, appear, become, continue, grow, prove, remain, seem, sit, stand, dan turn. Dan untuk verb of being sendiri, ini merupakan semua jenis to be, yaitu ada is, are, was, dan were, dan be. Untuk penggunaannya sendiri gampang. Jadi setelah kalian ketemu dengan linking verb ini, kalian ikuti atau ikutkan dengan kata sifat seperti contoh yang pertama ini. Nasi goreng taste delicious. Nasi goreng itu terasa sangat enak. Jadi kata linking verb ini itu menghubungkan antara informasi dari nasi goreng ini ke sini. Jadi objektif ini itu menjelaskan kata nasi goreng. Jadi dia di sini sebagai penghubung informasi dari subjek. Jadi setelah linking verb atau kata kerja tersebut harus diikuti oleh kata sifat. Sama halnya dengan contoh yang kedua. James Cameron becomes famous because of Titanic. James Cameron menjadi terkenal karena Titanic.
Jadi setelah linking verb becomes itu harus diikuti oleh kata sifat famous. Kemudian sama halnya dengan verb of being. Jadi setelah to be are itu diikuti dengan adjective funny. You are funny. Kamu itu lucu. Tapi harus kalian perhatikan di sini, linking verb ini tidak selamanya dia itu berfungsi sebagai linking verb, artinya dia tidak hanya berfungsi ataupun diikuti oleh kata sifat. Jadi kata-kata kerja di sini juga bisa menjadi kata kerja pada umumnya, yaitu kata kerja yang mengenai objek. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Kita sudah menjelaskan 3 pembahasan, pengertian, perbedaan regular dan irregular, linking verb, dan sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir mengenai causative verb. Nah, apa sih itu causative verb? Causative verb itu adalah kata kerja yang biasanya digunakan untuk menunjukkan bahwa subjek itu tidak melakukan pekerjaan. Jadi subjek itu dia tuh mengakibatkan subjek lain ataupun objek lain, subjek ataupun sesuatu yang lain untuk melakukan pekerjaan. Jadi di sini bukan subjeknya yang melakukan. Nah, nanti kalian lihat di contohnya ya. Nah, untuk causative verb sendiri kata-katanya itu cuma ada 5, jadi gampang banget kalian hafalin. Ada kata let, ada kata make, ada kata have, ada kata get, dan help. Nah, bedanya bisa kalian lihat di sini nih rumusnya. Nah, kalau kalian ketemu dengan kata let, itu harus kalian ikuti dulu dengan objek. Objek itu pasti kata benda dong. Kemudian baru plus infinitive. Nah, infinitive di sini itu merupakan bare infinitive alias kata kerja pertama atau base form atau verb 1 yang tidak boleh ada tambahan s ataupun es di belakangnya, walaupun subjek yang kita gunakan itu orang ketiga tunggal. Jadi kalian harus ingat baik-baik, infinitive di sini merupakan bare infinitive yang tidak boleh ada imbuhan s ataupun es di dalamnya. Jadi walaupun konteks kalimatnya itu aktif, walaupun kelima kata kausatifnya ini bentuknya past, infinitive di sini tetap berbentuk verb 1. Jadi kalian bisa lihat di sini kalau untuk let, make, dan have, setelahnya itu harus diikuti dulu oleh objek ataupun kata benda. Setelahnya baru diikuti oleh infinitive kayak gini. Kemudian untuk get sendiri, setelah get itu diikuti dengan objek, kemudian diikuti to infinitive. Nah, apa bedanya sama infinitive? Kalau to infinitive adalah bare infinitive yang di depannya harus didahului oleh to. Jadi to plus verb 1. Verb 1 yang sama halnya dengan yang saya jelasin tadi, itu harus verb yang base formnya yang tidak boleh ada imbuhan s ataupun es, walaupun subjeknya itu orang ketiga tunggal. Sedangkan untuk help sendiri, setelah kata objek ataupun kata benda di sini itu bisa diikuti oleh infinitive ataupun to infinitive. Jadi terserah kalian mau pilih yang mana, dua-duanya juga boleh. Nah, kalian lihat contohnya nih. Untuk let, my family don't let me go. Ini subjeknya my family, kemudian ada kata let, kemudian diikuti dulu oleh objek me, kemudian setelahnya harus diikuti oleh infinitive atau kata kerja bentuk pertama go. Sama halnya dengan make. My teacher made me rewrite my essay. Setelah kata made ada objek me, kemudian verb 1 rewrite. Nah, formnya itu kayak gitu. Sama halnya juga dengan have. Emilia had sister wash her clothes. Nah, seperti yang saya bilang tadi, walaupun causative verbnya berbentuk past kayak gini, tetapi setelahnya masih diikuti oleh objek dan masih harus menggunakan bare infinitive wash. Bare infinitive alias kata kerja bentuk pertama yang tidak boleh ada tambahan apapun dan tidak boleh diubah jadi bentuk past.
Kalau untuk get sendiri, karena tadi dia itu diikuti oleh to infinitive, maka setelah kata got itu diikuti oleh objek, kemudian setelahnya itu diikuti oleh to plus verb 1. Kalau help sendiri, dia biasa diikuti oleh dua-duanya, seperti she helped me finish my homework. Bisa juga she helped me to finish my homework. Artinya sama. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali, tetapi bisa menggunakan infinitive aja ataupun bisa juga menggunakan to infinitive. Nah, kayaknya kita udah menyelesaikan keempat materi mengenai lesson ketiga kita, yaitu verb ataupun kata kerja kali ini. Dan saya juga mau ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton ataupun menyimak materi saya kali ini. Kalau kalian suka, bisalah kalian like ataupun kalian komen di bawah komentar mengenai video ini. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian kalau misalnya kalian anggap video ini bermanfaat dan bisa membawa pengetahuan dan informasi bagi teman-teman kalian, khususnya adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah, baik SMA, SMK maupun yang sedang duduk di bangku kuliah. Dan jangan lupa untuk subscribe, serta jangan lupa juga untuk lanjut ke video kita yang keempat mengenai part of speech. Kita akan masuk ke bagian adjective ataupun kata sifat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih karena udah nonton video saya, and see you in the next video. Bye bye.